Besok, jutaan anak Indonesia akan lenyap dari dunia maya secara serentak. Dan jika kalian pikir kebijakan penonaktifan massal ini murni demi kesehatan mental mereka, maka selamat, kalian baru saja masuk ke dalam perangkap yang sangat sempurna. Publik dibuai dengan narasi manis tentang detoks digital. Namun, di balik tirai layar kaca, ada agenda gelap yang disembunyikan. Proyek Senyap 28 Maret bukanlah inisiatif kesehatan, melainkan karantina massal darurat. Mereka sedang berlomba dengan waktu menuju tengah malam, menutup semua akses digital bagi otak muda sebelum gelombang frekuensi mematikan dilepaskan ke seluruh jaringan internet. Selama berbulan-bulan, sinyal aneh terdeteksi merayap di bawah algoritma media sosial. Bukan kode visual, melainkan gelombang frekuensi subliminal tingkat rendah yang tak terdengar telinga orang dewasa. Gelombang ini dirancang meretas frekuensi otak anak-anak, menanamkan sugesti absolut yang mengubah perilaku dalam hitungan detik. Penemuan ini sempat dibocorkan peretas gelap, namun jejak mereka dihapus bersih. Frekuensi ini bukanlah kesalahan sistem, melainkan senjata psikologis generasi baru. Target utamanya adalah mereka yang pikirannya masih polos, yang menghabiskan belasan jam menatap layar tanpa pertahanan sama sekali. Tepat pada pukul 12 malam nanti, pembaruan algoritma raksasa akan disuntikkan ke seluruh pusat data utama. Pembaruan ini membawa gelombang frekuensi subliminal pada amplitudo maksimal. Jika anak-anak masih terhubung, efeknya permanen. Otak mereka terkalibrasi untuk menerima perintah tanpa perlawanan. Itulah alasan pemerintah dan raksasa teknologi tiba-tiba panik dan memaksa pemutusan akses internet di bawah umur. Jika uji coba ini lepas kendali, seluruh generasi penerus berubah menjadi boneka tanpa jiwa. Karantina digital ini adalah satu-satunya dinding pelindung yang tersisa. Siapa yang menekan tombol peluncuran frekuensi ini? Petunjuk mengarah pada konsorsium gelap di luar yurisdiksi negara. Entitas ini mempelajari pola konsumsi digital, mengumpulkan triliunan data psikologis dari setiap klik anak-anak kita. Tujuan akhir mereka adalah kontrol mutlak atas kehendak bebas manusia, dimulai dari generasi termuda. Proyek Senyap di media hanyalah operasi penyelamatan sepihak oleh faksi pemberontak di dalam sistem, yang berusaha memutus koneksi sebelum gelombang itu menasgahnya. Pertempuran tak kasat mata sedang berkecamuk tepat di ujung jari kita. Gejala awal paparan frekuensi ini sudah terlihat, meski disalahartikan sebagai kelelahan layar. Anak-anak terbangun di tengah malam dengan mata kosong, menggumamkan pola angka aneh, atau kehilangan respons emosional. Kasus-kasus ini sengaja ditutupi sebagai sindrom kelelahan digital biasa. Publik dibiarkan buta terhadap wabah psikologis yang menyebar. Ketika lonjakan makin tak terkendali, operasi penutupan total diinisiasi dengan kedok kesehatan mental. Mereka mematikan saklar internet anak-anak untuk menghentikan transmisi sinyal sebelum kerusakan saraf pada otak menjadi tidak dapat diubah lagi. Banyak orang dewasa merasa aman, berpikir gelombang ini tidak memengaruhi mereka. Ini ilusi mematikan. Meski ditargetkan pada gelombang otak alfa anak-anak, algoritma ini terus berevolusi melalui pembelajaran mesin yang canggih. Setiap detik mengudara, sinyal ini beradaptasi dengan pola gelombang otak di sekitarnya. Cepat atau lambat, mutasi algoritma ini akan menembus pertahanan kognitif orang dewasa. Karantina massal ini sedang mengulur waktu bagi ahli kriptografi untuk mencari penangkal. Jika gagal malam ini, besok kita terbangun di dunia di mana pikiran kita bukan milik kita lagi. Jam terus berdetak, detik-detik menuju peluncuran algoritma mematikan ini semakin dekat. Tanpa sadar, para orang tua membantu operasi ini dengan merampas perangkat pintar anak-anak karena mematuhi himbauan palsu televisi. Ironi yang mengerikan, kebohongan publik justru menjadi pelampung keselamatan kita. Namun, apakah cukup? Gelombang frekuensi ini beresonansi melalui perangkat apapun yang terhubung ke internet, bahkan televisi atau jam tangan pintar yang lupa dimatikan. Satu perangkat yang partinya menyala bisa menjadi celah masuk yang sangat fatal bagi anak-anak di sekitarnya. Jadi, malam ini, saat berita mengumumkan kesuksesan detoks digital, jangan pernah merasa lega. Jangan tersenyum melihat anak-anak kalian tertidur. Tetaplah waspada. Cabut semua router, matikan daya perangkat pintar, dan pastikan tidak ada layar yang menyala setelah tengah malam. Proyek Senyap ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari invasi diam-diam ke ruang pikiran manusia. Mulai besok, dunia maya bukan tempat yang aman. Jangan biarkan layar menyala tanpa pengawasan, karena kalian tidak tahu frekuensi apa yang sedang menatap balik ke dalam jiwa kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten info fakta dan konspirasi selanjutnya.